Sobat Gensut, selamat datang di Podcast Unsut bersama saya Aisyah yang akan memandu podcast pada hari ini. Nah, Sobat Gensut, di podcast hari ini kita akan membahas mengenai masyarakat digital ASEAN, pengaruh teknologi dan inovasi. Nah, saat ini saya tuh nggak sendirian, karena saat ini saya bersama Ibu Nana dari Fakultas Teknik. Mungkin sebelum itu kita kenalan dulu Sobat Gensut. Halo Ibu Nana. Halo, selamat siang Mbak Aisyah. Iya, gimana kabarnya Mbak Ibu Nana? Baik. Mbak boleh, Ibu boleh. Ibu aja deh. Soalnya boleh. Gimana dosen soalnya. Baik. Mungkin Ibu Nana boleh perkenalan dulu atau menyapa Sobat Gensut di rumah? Ya, halo, selamat siang ya, semangat pagi teman-teman semua Sobat Gensut nih ya. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, saya akrab dipanggil Nana. Saya dosen informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Senang sekali siang hari ini bisa berkesempatan ketemu sama Sobat Gensut ya, bersama Mbak Aisyah untuk sharing-sharing mungkin ya, biasanya kayak gitu. Oke, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan pertama aja ya Bu. Ini kan kita ngebahas mengenai masyarakat digital. Bagaimana Ibu mendefinisikan masyarakat digital itu? Terus mengapa hal ini tuh penting Bu? Oke ya, jadi masyarakat digital mungkin karena saya dari informatika ya, jadi pertanyaannya ditujukan ke saya. Iya baik, jadi masyarakat digital saat ini itu sesuatu yang sangat dekat ya sama kita gitu ya. Siapa sih sekarang yang nggak jadi masyarakat digital, apalagi Sobat Gensut semua nih yang setiap hari pasti terkoneksi sama internet, kebutuhan jaringan internet. Kemudian masyarakat, kalau misalkan kita lihat sekarang masyarakat saat ini juga kegiatan atau aktivitas-aktivitas setiap harinya mereka pasti memanfaatkan teknologi informasi maupun teknologi komunikasi. Nah, masyarakat digital ini gitu ya adalah masyarakat yang memang selalu terhubung dengan itu kayak gitu. Dan banyak hal-hal yang memang sudah kita implementasikan dan sangat dekat gitu ya sama kita, apalagi dengan pasca pandemi ini ya, pandemi ini jadi kita tuh sangat dekat lah dengan digital itu, seperti itu, kurang lebih kayak gitu sih Mbak Aisyah. Iya nih Bu, selanjutnya tuh gimana Bu teknologi dan inovasi ini mengubah masyarakat di kawasan ASEAN? Iya, jadi teknologi dan inovasi yang ada saat ini gitu ya, yang akhirnya itu semakin membuat masyarakat itu jadi semakin butuh gitu. Yang tadinya mereka berpikir bahwa contoh ya, ini kita kasih contoh aja ya, kayak misalnya Mbak Aisyah nih, Mbak Aisyah kalau pilih handphone yang ketinggalan atau dompet yang ketinggalan? Dompet, mending dompet kan betul. Ya, karena semua itu sekarang di handphone, di dalam satu genggaman kita nih masyarakat digital sekarang ini gitu ya. Saya nggak bawa uang misalnya kayak gitu ya, tapi saya punya e-money, saya punya m-banking di dalam handphone saya kayak gitu ya. Ketika kita lagi mau jalan kemana, kita butuh transportasi, kita sudah bisa pesen, kita udah bisa bayar. Kalau kita lapar misalnya di mana gitu, kita bisa memanfaatkan teknologi itu yang sudah ada di smartphone kita kan, kayak gitu ya. Nah, gimana nih kalau misalkan itu semakin berkembang gitu ya, semakin berkembang, karena rasanya kebutuhan teknologi ini menjadi semakin dekat gitu loh sama kita. Kayak tadinya orang berpikir bahwa kalau saya mau ngambil uang saya harus antri di bank, kan kayak gitu ya. Terus orang kalau misalkan saya mau transfer saya harus ke bank, kan kayak gitu ya. Sekarang kan udah nggak kayak gitu kan zamannya ya. Sekarang saya sudah ada di smartphone, ada m-banking kayak gitu kan. Jadi itu semakin mendekatkan sih ya kayak gitu. Jadi kebutuhan masyarakat itu akan semakin terfasilitasi kayak gitu. Jadi kemudian kayak misalnya yang tadinya orang berpikir bahwa saya ketika saya mau ke suatu tempat, saya mau bayar sesuatu gitu ya, saya harus punya uang cash. Padahal sekarang udah enggak ya gitu kan. Sekarang sudah banyak inovasi digital yang memang bisa kita manfaatkan kan kayak gitu ya. Sehingga kita jadi cashless. Kemudian kayak contohnya lagi itu terkait tadi ya m-banking misalnya kayak gitu ya, kita tuh semakin dimanjakan gitu. Kayak misalnya ada salah satu brand, kita boleh nyebutin brand nggak sih? Salah satu bank gitu ya. Salah satu bank itu sekarang kalau misalnya ada kebutuhan bukan cuma sekedar m-banking untuk transaksi namanya transfer, atau misalnya buat
melihat mutasi kayak rekening mutasi riwayat rekening kita misalnya gitu, bukan hanya itu aja gitu ya, tapi kayak misalnya kita mau reservasi, kayak misalnya kita butuh harus ketemu sama CS nih misalnya di bank. Nah kita udah bisa nih reservasi, ada salah satu bank yang memang punya aplikasi yang khusus memang untuk reservasi ke sana. Jadi saya tahu nih saya akan datang jam berapa, saya akan dilayani jam berapa, saya akan dapat nomor reservasi berapa gitu. Maka inovasi-inovasi itu terus berkembang gitu ya, sesuai sama kebutuhan. Akhirnya itu yang membuat masyarakat digital tuh semakin deket lah, itu semakin deket sama teknologi, semakin termanjakan gitu ya sama perkembangan teknologi yang ada gitu. Dan masyarakat digital jadi makin digital, bener gak? Iya benar. Ya kan kayak gitu kan, seperti itu, kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya itu teknologi itu mempermudah kehidupan kita ya Bu, apalagi untuk berkenalan di negara lain gitu kan. Benar banget. Negara-negara di kawasan ASEAN itu sendiri. Iya, apalagi kalau misalkan Gensut nih, sobat Gensut, sekarang kan kayak misalnya sehari bisa berapa kali buka aplikasi sosial media kan, kayak gitu, bisa temenan sama siapapun, kayak gitu kan, bisa berkomunikasi sama siapapun tanpa harus berpikir biayanya mahal dan lain-lain, betul nggak? Ya kan kayak gitu ya. Dulu kalau kita mau komunikasi, zaman saya sih, mungkin kalau zaman Mbak Isa, kayak saya punya teman di luar negeri gitu ya, saya misalnya contohnya di Singapura, di Thailand misalnya kayak gitu kan, saya buat telepon aja buat komunikasi tuh mahal gitu, sampai harus pinjem handphone orang tua gitu ya buat bisa komunikasi. Tapi sekarang kan udah enggak ya, dengan manfaatkan media sosial kayak gitu, nah kita bisa semakin dekat gitu sama mereka. Tinggal bagaimana nanti kita bisa memisahkan gitu ya antara yang tadi pasti adanya kebutuhan itu tuh harus disamai juga atau dibersamai dengan kayak ketaatan kita terhadap peraturan-peraturan terkait dengan teknologi informasi yang kayak gitu, tetap harus kita hati-hati dan lain-lain ya, kurang lebih kayak gitu. Iya nih Bu, jadi kan Ibu sebagai dosen teknik informatika nih Bu, bagaimana Ibu melihat peran dan kontribusi Unsut dalam transformasi digital ini? Oke, jadi kalau Unsut sendiri ya jelas sangat besar ya perannya ya. Jadi peran Unsut contohnya kayak misalnya kita untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama mahasiswa, contohnya ya di perkuliahan ya kan, teman-teman punya, sobat Gensut punya sistem informasi akademik, kemudian kegiatan pembelajaran juga tetap, walaupun tatap muka, sekarang sudah tatap muka ya, tapi tetap didukung sama LDIRU ya. Ada LDIRU e-learningnya Unsut yang artinya gitu ya, Unsut sangat mensupport itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah kalau misalnya kita lihat untuk dosennya juga kan sama ya, untuk dosennya juga segala macam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tridharma kami gitu ya, kita sangat disupport sama Unsut dengan pemanfaatan teknologi itu ya, kurang lebih seperti itu kayak gitu. Jadi di Unsut sendiri gitu ya, kegiatan transformasi digital, kebutuhan kayak gini nih, dulu kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu ya, misalkan Unsut mau menyampaikan sesuatu ke masyarakat gitu kan, harus undang reporter yang lain-lain yang banyak gitu kan. Nah kalau sekarang kan kita cuma sediakan ruang buat podcast, terus teman-teman kita atau Unsut sendiri bisa menyampaikan informasi-informasinya kepada halayak ramai. Itu salah satu bentuk transformasi digital yang diterapin sama Unsut supaya semakin dekat ya sama sobat Gensut semuanya ya gitu ya, Mbak Isa. Betul sekali Bu. Nah Bu, di Unsut atau FT sendiri, Fakultas Teknik sendiri nih Bu, kan itu ada penelitian atau inovasi khusus nggak sih Bu terhadap perkembangan masyarakat digital tuh, khususnya ASEAN itu sendiri? Jadi mungkin saya cerita tentang 2 tahun kebelakang ini. Alhamdulillah saya bersama tim kemudian ada dosen dari Fakultas Teknik khususnya Informatika dengan FEB yang kita dapat pendanaan dari Rispro LPDP. Jadi riset inovatif produktif ya. Ini Rispro itu riset inovatif produktif LPDP dari Kementerian Keuangan yang ketuanya Pak Yanuar dari FEB. Nah kita itu dapat pendanaan itu 2 tahun kemarin. Nah jadi dari contoh riset itu tuh sebetulnya itu saya boleh judulnya ya, saya baca boleh judulnya ya, boleh, takut salah. Jadi judulnya itu, riset yang kita dapat itu judulnya Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Organik Coconut Sugar melalui Digital Mapping dan E-commerce di Era Revolusi Industri 4.0 itu. Jadi kalau kita ngomongin penelitian di transformasi digital gitu ya, nah itu jadi gula kelapa organik ini, kita punya mitra KUB Sentral Golestari yang ada di Purbalingga. Jadi mereka tuh memproduksi gula kelapa organik. Nah, target
target yang mau mereka lakukan itu adalah ekspor mandiri. Jadi selama ini kalau mereka ekspor itu mereka masih ada perantara gitu lah. Jadi kan artinya keuntungannya juga pasti berbeda ya. Nah, akhirnya salah satu yang dilakukan di riset ini adalah transformasi digital dari hulu sampai hilir. Jadi dari si produk gula kelapa organik ini masih dari pohon gitu ya. Dari penderes, kita ada aplikasi penderesnya, artinya kita mesejahterakan penderes itu juga. Penderes itu orang yang ngambil gula kelapa yang naik ke atas pohon itu loh Mbak Aisyah. Gitu. Jadi ada aplikasi untuk penderes itu. Kemudian dari situ kita juga bikin digital mapping. Jadi digital mappingnya itu peta digital yang kita ambil itu dari foto udara kita sendiri. Nah itu tuh isinya titik-titik pohon gula kelapa kelapa gitu ya, kelapa organik yang memang ditanam di lahan organiknya milik mitra kami kayak gitu. Nah, jadi fungsinya tuh apa sih? Jadi fungsinya dia tuh buat traceability. Jadi buat nge-trace kan kalau misalnya kita mau bersaing nih mereka mau ekspor kan, mereka mau memperluas penjualan mereka ke ASEAN atau lebih luas lagi gitu ya, mereka kan pasti akan punya pasar yang memang ada di luar negeri kan, kayak gitu. Nah mereka tuh butuh keyakinan bahwa produk ini betul nggak sih organik gitu, nah sampai kita bikin si e-commerce-nya, proses penjualan produknya. Jadi di produknya itu nanti akan ada scan barcode yang kalau kita scan gitu ya, scan barcode-nya dia akan menunjukkan produk ini gitu ya, di kemasan gula kelapa organik ini dia itu didapat dari lahan yang mana, pohon yang mana, dengan penderes siapa, kayak gitu. Maka kan akan ketahuan ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau itu nggak organik, dia bisa ngecek sendiri kayak gitu, itu berasal dari pohon yang mana, yang kayak gitu. Jadi nah itu adalah salah satu bentuk transformasi digital yang artinya masyarakat penderes yang orang berpikir bahwa pasti sulit ya seorang penderes itu bisa memanfaatkan aplikasi itu. Tapi 2 tahun ini kami berupaya gitu ya, untuk itu memberikan pelatihan. Sebenarnya untuk mitranya sendiri juga ada pelatihan untuk digital mappingnya. Jadi mereka itu mereka tuh mengisi data-data pohon-pohon kelapa. Nah pohon kelapa ini penderesnya ada siapa aja yang kayak gitu. Jadi kita kasih pelatihan itu buat mereka sampai akhirnya bikin She Workshop sudah ada di Play Store gitu ya, bisa di download aplikasinya nih, Play Store itu. Jadi di She Workshop itu kita bisa beli produknya gitu, saya beli produknya kayak gitu. Nah jadi itu kan salah satu yang memang mendekatkan kita ya sama masyarakat ASEAN gitu ya, di ASEAN. Harapannya dengan produk atau apa yang kita kerjakan di riset itu harapannya nanti bisa memberikan dampak gitu ya, memberikan dampak, kemudian bisa menjadi salah satu bentuk transformasi digital yang diharapkan. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi selain itu banyak riset-riset lagi gitu ya, yang memang artinya sekarang riset-riset di Unsut itu memang diarahkan untuk pemanfaatan digital. Iya betul ya. Betul. Karena kan banyak banget, artinya sekarang semua lapisan masyarakat siapa sih yang nggak butuh digital gitu ya, yang mau mendekatkan. Kemudian kalau kita mau promosi juga jadi lebih enak kan, seperti itu ya. Ketika kita mau perkenalkan produk jadi lebih enak, yang seperti itu. Nah memang kebanyakan seperti itu kayak gitu. Jadi harapannya itu penjualan jadi bisa lebih cepet, bisa lebih terpercaya kan, kayak gitu ya. Ini salah satu dari bentuk riset sih yang ada. Nah ini karena memang programnya 2 tahun, mudah-mudahan nanti bisa bertambah lagi ya untuk proposal selanjutnya. Cuma kemarin kita udah pameran juga kemarin di Bandung. Besok kita tanggal 2 Agustus ada pameran dari LPDP itu juga di tanggal 2 Agustus itu di Jakarta. Kayak gitu. Jadi memang masih terus diperhatikan dan masih terus dilihat nih dampaknya. Nah, dari situ juga harapannya itu kita untuk yang terakhir kemarin itu jadi peraturan daerah gitu loh. Jadi ada peraturan daerah, Perda dari Kabupaten Purbalingga ya, karena di Purbalingga harapannya itu bisa diimplementasikan juga bukan hanya di gula kelapa organik tapi produk-produk organik lainnya. Gitu, itu salah satunya. Harapannya kan dengan seperti itu akhirnya masyarakat jadi lebih dekat ya. Iya, apalagi kan orang berpikir kalau penderes gitu ya. Yang menarik kan itu ya. Jadi penderes kan ya udah cuma naik aja gitu kan. Misalkan kayak gitu. Walaupun sekarang Unsut juga banyak sekali riset tentang gula kelapa organik ya. Tapi kami dari teknologinya membuat itu untuk yang kemarin. Kurang lebih kayak gitu Mbak Aisyah. Iya, jadi sangat mempermudah ya Bu buat penjualan dari luar
luar negeri juga. Jadi kan bisa dibeli dari luar negeri gitu juga bisa. Betul, iya, Lewat aplikasi betul. tadi ya. Iya, bisa juga seperti itu. Oke. Iya. Mungkin selanjutnya di Bu, gimana Bu kerjasama antara Unsut dengan pemerintah atau mungkin industri dalam mendorong transformasi digital? Oke, jadi kalau misalnya kerjasama ya, soalnya Iya, mungkin saya bisa contohkan kalau misalnya kalau kerjasama itu, kebetulan saya tim kerjasama di Fakultas Teknik juga, jadi saya tim kerjasama di Fakultas Teknik. Kalau dengan pemerintah itu, karena Fakultas Teknik Unsut ada di Purbalingga, Jansu tahu nggak? Maaf ya, gitu maksudnya, kadang dikira Purwokerto gitu ya, karena Fakultas Teknik ada di Purbalingga gitu ya, dengan lahan yang sangat luas, Luas sekali, Bu. luas sekali Luas ya, sekali. sering main ke itu kan ya. Pernah ke saya teknik. sekali. Iya, nanti main lagi ya. Waktu Oke. itu. Oke, jadi memang banyak kerjasama dengan pemerintah itu, baik pemerintah di Kabupaten Purbalingga, kemudian di Banyumas juga, di Cilacap juga kayak gitu ya. Kan bentuk-bentuk kerjasamanya bermacam-macam. Ada kalau misalnya terkait dengan mahasiswa, biasanya nanti ada mahasiswa buat mereka magang kayak gitu ya, mereka magang di kantor-kantor pemerintah. Kemudian ada juga dengan kegiatan penelitian, misalnya riset-riset dari dosen kayak gitu yang melibatkan mahasiswa juga, kita ada di sana juga gitu. Nah kemudian kalau untuk yang dosen juga untuk kerjasamanya di pemerintah gitu ya, juga buat untuk pengabdian masyarakat juga. Jadi ada kegiatan Tridharma itu yang memang kita terapkan di kerjasama dengan pemerintah. Nah selain itu kalau dengan apalagi tadi Industri. dengan industri ya. Jadi kalau industri itu apalagi sekarang itu ada MBKM. Iya kan, ada MBKM. MBKM itu sangat mendukung sekali gitu ya kegiatan kerjasama. Contohnya kayak misalnya mahasiswa kita ber-MBKM, salah satu contoh MBKM misalnya MSIB, misalnya magang studi independen bersertifikat gitu ya. Mahasiswa kita keterima di perusahaan-perusahaan. Nah biasanya nanti akan berlanjut dengan kerjasama, misalnya bisa juga ada rekrutmen dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga ada FHCI juga kan, yang khusus BUMN gitu ya. Nah itu juga salah satu bentuk kerjasama yang kita lakukan gitu, supaya mahasiswa, apalagi mahasiswa informatika gitu ya, teknik kayak gitu kan, mereka berarti akan terjun langsung ke industri, akan terjun langsung ke perusahaan-perusahaan, kebanyakan yang IT ya, karena informatika gitu. Jadi kemarin saya habis monitoring juga mahasiswa magang MBKM dari informatika di salah satu perusahaan. Jadi dia ada cabangnya di Purwokerto ya, cabangnya di Purwokerto, dan mereka itu sudah dilibatkan dalam proyek-proyek pembuatan aplikasi-aplikasinya perusahaan gitu. Artinya apa? Artinya mahasiswa itu bukan hanya belajar teori ya teman-teman ya di kelas gitu ya, walaupun ada praktikum juga, tapi mereka juga betul-betul merasakan ada kebutuhan yang ternyata ketika saya ada di industri saya harus kerja sama yang kayak gitu Mbak Isa. Kayak saya harus punya deadline, saya harus punya ada tekanan-tekanannya, pressure yang berbeda ya. Iya gitu ya, yang ternyata begini ya ada di dunia kerja gitu ya. Itu penting banget sih ya. Jadi mahasiswa ada di industri, maka kerjasama itu yang harapannya bisa terus berlanjut kayak gitu. Bisa terus berlanjut. Kemudian mahasiswa juga senang banget gitu ya. Mereka kan dikonversi ya, konversi 20 SKS kan kayak gitu. Tapi mereka punya pengalaman yang lebih lah dibanding, kalau menurut saya tuh teman-teman yang mereka ber-MBKM gitu ya, mereka adalah teman-teman yang mau keluar dari zona nyaman. Maksudnya karena mereka tertantang gitu ya, gimana sih ya rasanya gitu ya ada di sebuah perusahaan ngerjain project bareng-bareng, ada atasannya, tapi tentunya mereka didampingin sama mentor-mentor yang mereka bisa belajar kayak gitu. Dan itu salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan kayak gitu ya. Kalau sama institusi lain ya, institusi lain kebetulan di tim kerjasamanya Fakultas Teknik itu kemarin kita sedang mengajukan inisiasi kerjasama dengan NUU National National United University yang ada di Taiwan kayak gitu. Nah, jadi bentuk-bentuk kerjasama nih salah satu contohnya aja yang ada di Fakultas Teknik ya Mbak Aisyah ya. Salah satunya misalnya ada joint research, bisa jadi dosen antara dosen dari Fakultas Teknik dengan dosen yang ada di NUU di Taiwan, dan juga bisa ada pertukaran mahasiswa yang kayak gitu juga. Nah itu tinggal nanti kita sepakati kira-kira apa nih bentuk kerjasamanya, bisa jadi kayak jadi keynote speaker di conference dan lain-lain yang kayak gitu. Nah intinya itu adalah salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri ya, untuk bentuk kerjasama yang akhirnya kita jadi lebih
ya lebih mudah gitu ya. Nah, salah satu fungsi dari digital ini jadi kalau hal-hal yang bisa kita lakukan antar negara, gak hanya di Indonesia jadi kita berkembangnya gitu ya, di antar negara-negara ASEAN misalnya, ya kita jadi akan lebih mudah gitu ya. Kayak kalau misalnya kemarin juga kebetulan ada salah satu dosen teknik yang ada di Manchester University, ada Pak Maulana gitu, juga kita mau inisiasi kerjasama juga ya, kita tinggal Zoom aja, ya kan? Tinggal Zoom aja, tinggal diskusi. Nah, itu adalah jadi kayak udah jadi sesuatu yang ya umum gitu ya, dan bisa kita, yang penting kan goalsnya dapat gitu ya. betul kan, nggak harus jauh-jauh ke Manchester gitu kan, berapa biayanya gitu kan, cuma buat bikin inisiasi kerjasama. Tapi karena kita ada di lingkungan digital, kita sebagai masyarakat digital, kita bisa memanfaatkan itu untuk memaksimalkan kebutuhan kerjasama itu, seperti itu kurang lebih gitu. Baik Ibu. Mungkin Ibu selanjutnya ada nggak sih Bu contoh aplikasi teknologi yang telah mengubah cara hidup bekerja kita sebagai pelajar itu di kawasan ASEAN? Iya, itu yang paling tadi ya, yang tadi barusan saya bilang itu Zoom, aplikasi Zoom sih, itu yang paling membantu ini banget ya nggak sih? Sebelum pandemi kan nggak pernah install atau kenal Zoom tuh apa gitu ya. Nah, tapi salah satu aplikasi yang memang yang betul-betul mengubah kita itu ya cara kerja dan lain, tuh emang lewat Zoom, salah satu aplikasinya. Jadi aplikasi Zoom ini yang artinya ketika kita dalam kondisi misalnya kemarin saat pandemi, kita tetap bisa beraktivitas gitu ya, walaupun tetap ada penyesuaian gitu ya, walaupun tetap ada penyesuaian, tapi artinya self gitu, artinya kita kebutuhan buat belajar mengajar di kampus gitu ya, kemudian kebutuhan buat kita rapat, yang sampai akhirnya rapatnya juga sampai malam juga kelasnya bisa kayak gitu kan, artinya nggak harus kapan nih gitu kan, nggak harus ada ruangnya dia misalnya kan kayak gitu kan, artinya biaya jadi meminimalkan biaya juga kan, seperti itu. Jadi salah satu aplikasi yang memang salah satu contoh yang memang ngerubah itu adalah salah satunya adalah Zoom sih. Dan saya yang kayak kerasa banget itu M-Banking juga nggak sih ya? Iya, kerasa benar, banget Bu. ya. Jadi kayak misalnya kita mau isi listrik ya, iya kan? Kayak misalkan isi listrik, isi pulsa telepon ya, isi paket di internet ya kan? Kalau zaman dulu kita harus ke counter ya, jauh kan? Misalnya jauh tutup, terus udah kayak gitu pasti biaya lebih mahal ya nggak sih kayak gitu. Tapi kalau misalkan sekarang sudah ada aplikasi M-Banking itu mempermudah sekali sih ya, mempermudah sekali. Baik kayak misalnya antar bank juga kan bisa, dan biayanya juga dulu kan mahal ya, sekarang udah nggak mahal kan gitu. Jadi kayak bukan sesuatu yang jadi susah lagi gitu sekarang. Jadi gampang sekali gitu. Maka masyarakat digital sekarang tuh dipermudah sekali lah kayak gitu. Jadi sangat mempermudah dengan adanya aplikasi ini ya, Bu. Iya, betul. Khususnya tadi Zoom kan biar kita bisa berinteraksi ya, Bu, dengan orang-orang atau jauh dari negara lain. Dan bisa multi juga kan ya, banyak kayak gitu kan. Kita mau dari negara manapun dengan berapa orang pun kayak gitu ya, asal kapasitas Zoom-nya pas ya. Terus ya, dan sewa Zoom-nya juga kalau misalkan kita 1 tahun kan juga jadi lebih murah yang kayak gitu. Jadi sesuatu yang terjangkau sekali, yang akhirnya jadi bisa, walaupun sekarang sudah pasca pandemi, tetap jadi salah satu alternatif sih ya. Betul nggak sih? Iya kayak gitu, tetap jadi salah satu alternatif kayak gitu. Kayak gitu. Iya nih, Bu. Terus gimana, Bu, dampak transformasi digital terhadap perekonomian sosial budaya di ASEAN? Dampaknya tuh banyak banget ya. Dampaknya kalau misalnya yang pertama itu yang jelas adalah meningkatkan produktivitas dan kolaborasi sih. Mbak Aisyah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berpikir bahwa masyarakat digital sekarang itu mereka sudah sangat dekat dengan transformasi digital, artinya tadi kayak misalnya kita mau kolaborasi sama siapapun gitu ya kan, jadi akan lebih mudah ya, karena ada nggak harus ada biaya tatap muka dan lain-lain gitu kan. Ide juga kayak kita bisa rapat, kita mau bikin proposal atau misalnya kita bisa tinggal online aja gitu ya, kita ketemu online, kemudian kita bisa bikin bareng-bareng, artinya itu akan meningkatkan kolaborasi. Produktivitas juga kayak gitu, kayak misalnya perekonomian di Indonesia ini sekarang kayak misalnya perusahaan-perusahaan gitu ya, sekarang kan banyak banget aplikasi-aplikasi yang mendukung gitu ya produktivitas, apalagi aplikasi-aplikasi yang memang mendekatkan mereka
sama masyarakat gitu. Ya kan, dari industri itu kan perekonomian itu pasti sangat erat dengan industri-industri yang ada gitu ya. Nah, industri-industri itu yang menggerakkan perekonomian itu siapa ya? Masyarakat digital tadi gitu. Yang artinya kayak misalnya saya kayak perusahaan gitu ya, perusahaan tuh mau tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat gitu. Gampang banget gak sih sekarang? Ya tinggal buka aja polling atau misalnya buka aja Q&A ya kan di aplikasinya, maka mereka akan dapat informasi itu. Industri-industri yang ada saat ini tuh banyak sekali manfaatkan produktivitas untuk itu gitu ya, untuk meningkatkan kayak misalnya saya mau menentukan gitu ya, kayak misalnya penunjang keputusan buat produk apa nih yang harus kita kembangkan tahun ini kan kayak gitu ya. Nah, kita tinggal ngelihat aja report penjualan kita sebelumnya kan, tahun customer saya tuh suka apa sih kayak gitu. Nah, itu kan bisa dilihat ya di aplikasinya. Nah dari situ bisa kita jadikan sebagai penunjang keputusan bahwa masyarakat saya atau konsumen saya itu mereka suka ABC, maka saya harus kembangkan ABC. Nah, selain itu juga bisa ditambahkan lagi dengan kayak misalnya pasti kebutuhannya, ya nggak? Kebutuhannya bisa kita dapat juga di aplikasi-aplikasi itu. Jadi yang pertama itu adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kolaborasi. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan customer experience tadi juga ya. Jadi perekonomian itu akan sangat dekat ya sama konsumen ya. Ya nggak sih? Ya kalau misalkan mau kita perekonomian kita naik, maka kita harus tahu apa sih kebutuhan konsumen kita. Nah, transformasi digital itu mempermudah sekali kita mengetahui kebutuhan customer kita. Nah, apalagi kebetulan kalau saya tingkat ininya ada customer relationship management gitu ya. Jadi bagaimana sih kita bisa membangun hubungan baik dengan pelanggan, ya kan kayak gitu. Yang kita sajikan dalam bentuk aplikasi gitu. Sekarang perusahaan mana yang nggak pakai aplikasi CRM untuk mengembangkan gitu ya bisnisnya? Kayaknya nggak ada deh, kayak semuanya ya, kayak apalagi perusahaan besar kayak Pertamina gitu ya. Nah, itu mereka memanfaatkan CRM gitu ya, customer aplikasi CRM untuk mereka tahu gimana nih cara saya mendapatkan pelanggan. Kayak contohnya atau misalkan yang paling deket nih sama Cobat Gensut nih, misalnya pada Shopee, bener ya? Boleh kan sebutin Shopee? Kayak nggak apa-apa deh. Pokoknya marketplace gitu ya. Marketplace misalnya, gimana nih caranya kita dapetin pelanggan untuk salah satunya gitu ya, fitur apa nih yang saya butuhin kayak gitu kan. Oh, ada cashback 50% untuk pelanggan pertama. Pernah nggak dengar kayak gitu? Ya kan, kayak gitu kan. Oh, ada saya belum punya aplikasinya nih. Yaudah saya download deh, tuh saya beli deh pakai itu kayak gitu. Dapat cashback 50% lumayan banget. Itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan pelanggan. Nah, habis itu setelah mendapatkan, gimana nih cara mempertahankan? Kayak contohnya udah ketahuan nih datanya Mbak Isyah. Misalnya Mbak Isyah ulang tahun tanggal berapa kan kayak gitu ya. Terus suka dikirimin gak sih selamat ulang tahun gitu chat kan. Gitu ya, Bu? Iya, salah satu chat kan udah disimpan di database nomornya Mbak Isyah gitu kan. Nah, itu adalah salah satu customer relationship. Seneng nggak? Seneng kan ya? Maksudnya kan kita seneng ya mendapatkan perhatian itu. Nah, kemudian nanti habis membuat nyaman gitu ya. Nah, kita bikin mereka itu jadi loyal sama kita. Nah, lewat aplikasi juga gitu kan. Lewat aplikasi, lewat fitur-fitur yang kita terapkan dalam sebuah aplikasi itu semua ada caranya gitu ya. Ada misalnya contohnya kayak misalnya poin, ya kan? Kayak misalnya ada salah satu saya suka nyebutin merek ya, misalkan ada salah satu aja ya, misalnya tadi marketplace gitu kan. Kita kalau misalnya kita habis belanja berapa, kita dapat poin berapa, benar gak? Nanti poinnya itu bisa kita buat pakai, ya kan, buat belanja lagi. Ya, kepikiran gak sih kamu buat terus pakai di aplikasi itu? Kepikiran? Iya kan, karena loh sayang gitu kan, oh produk saya ada di sini, kenapa saya harus ke yang lain? Toh saya juga lagi ngumpulin poin ya, ngumpulin poin itu bisa saya manfaatkan. Nah, itu adalah salah satu fitur dari transformasi digital gitu ya, yang memang bisa dimanfaatkan sama kita sebagai masyarakat digital buat, oh iya itu buat perusahaan tuh penting banget gitu, customer experience-nya. Nah, itu yang selanjutnya. Kemudian ada bikin perusahaan-perusahaan itu untuk di perekonomian itu adalah buat bersaing juga. Ya kan, sekarang mereka tuh sekarang ngelihat nih perusahaan kompetitor mereka pakai teknologi apa, kan kayak gitu ya. Mereka punya aplikasi apa aja kan kayak gitu. Maka itu akan menjadi motivasi gitu ya. Ya kan, jadi biar terus berkembang ya nggak kayak gitu. Artinya oh di sini juga pakai, oh di sini yang si A pakai ini nih. Oh saya belum pakai, gimana ya saya pakai ini juga yang kayak gitu-gitu kan. Artinya jadi apa ya, membuat kompetitor. Jadi kompetisi yang sehat sih ya harapannya ya, supaya pemanfaatan digital itu jadi terus berkembang gitu ya. Banyak banget sih sebenarnya dampaknya ya buat perekonomian gitu kan, sambil
yang paling penting itu juga transparansi sama akuntabilitas sih. Iya, jadi kalau misalkan kita pakai aplikasi sekarang gitu, kayak sekarang kayak pajak lah misalnya, kan kayak gitu ya. Misalkan kayak saya harus lapor sebagai wajib pajak, saya harus laporan. Itu kan namanya salah satu bentuk transparansi, akuntabilitas juga yang kayak gitu. Itu juga bisa jadi dampaknya gitu untuk peningkatan perekonomian. Jadi ketahuan nih siapa nih yang nggak bayar pajak kan kayak gitu ya, kayak gitu. Ya mungkin seperti itu, dan masih banyak sekali dampak dari transformasi digital ini buat perekonomian gitu, Mbak Aisyah. Ini bukan ngomongin dampak nih, pasti kan ada tantangan dan juga hambatan ya Bu, dalam mewujudkan masyarakat digital ASEAN ini. Nah, bagaimana Ibu mengatasi hal ini Bu? Oke. Jadi kalau misalkan kita berpikir terkait dengan tantangan pasti ada. Jadi kayak sisi mata uang itu kan pasti ada positif sama negatif, baik dan buruknya gitu kan. Nah, walaupun kayak misalnya tantangannya tuh seperti apa, nah biasanya itu gitu ya, dengan apalagi kalau misalkan kita contoh nyata deh yang ada di lapangan gitu ya, teman-teman mahasiswa deh Gensut gitu ya, dengan pemanfaatan teknologi sekarang jadi males mikir nggak? Bener sih Bu, tapi bener gak sih? Iya kan? Jadi maksudnya itu jadi kemampuan menganalisa tuh jadi kurang gitu. Kayak misalnya ada sebuah pertanyaan, terus kita apa yang dilakukan Mbak Aisyah? Google biasanya. Googling, tanya Mbak Google kan. Terus akhirnya kita dapat jawabannya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang artinya membuat kita malas berpikir gitu ya. Berpikir dulu, pasti biasanya googling dulu baru mikir, benar nggak sih? Bener. Padahal sebetulnya kita berpikir dulu seharusnya, kemudian kita butuh data dukung dan lain, baru kita bisa googling. Nah, kondisi-kondisi seperti itu juga biasanya nanti akan ada muncul banyak referensi Mbak Aisyah. Jadi ketika kita googling kan banyak ya informasi-informasinya, mana nih yang benar, mana nih yang salah gitu. Itu salah satu tantangan juga gitu. Maka walaupun gitu ya, teman-teman sobat Gensut ini ketika ada pertanyaan gitu ya, terus bisa googling gitu kan, tapi tetap harus dipakai gitu ya. Artinya logika berpikirnya, analisisnya gitu ya, itu harus digunakan. Apalagi sekarang banyak hoax juga kan. Iya nggak? Benar nggak? Ini kan banyak hoax juga. Maka kita harus pintar-pintar memilih itu gitu. Salah satu tantangan yang transformasi digital gitu. Apalagi terkadang itu ya namanya masyarakat digital, akhirnya mereka semakin dekat, tapi mereka juga daya tahan ya, atau daya saringnya tuh belum terlalu besar gitu Mbak Aisyah kayaknya. Jadi kalau misal dapat informasi langsung share aja gitu, padahal belum dikonfirmasi nih bener atau salah sih kayak gitu. Maka penting banget nih buat kita untuk juga itu memegang kita pikirkan dulu, kita baca dulu ini betul atau enggak, sesuatu yang harus di share atau enggak, yang kayak gitu ya. Maka kita sebagai masyarakat digital juga ketika menghadapi tantangan-tantangan yang kayak gitu, kita ngadepin hoax dan lain-lain ya, kita harus berhati-hati gitu ya, buat nyebar informasi dan lain-lain seperti itu. Jadi harus dibaca dulu. Nah, harapannya masyarakat digital ini tetap gitu Mbak, tetap mereka harus bisa memanfaatkan logika berpikir ya, kemampuan analisanya gitu kan, sebelum mereka mau share informasi dan lain-lain ya. Kurang lebih kayak gitu sih untuk tantangannya. Jadi itu. Emang tantangannya tuh berita hoax tadi ya Bu? Iya, bisa yang seperti itu. Kemudian kayak misalnya yang paling dekat ya, artinya apalagi sama sobat Gensut yang pasti tiap hari ada tugas ya gitu. Apalagi ya kan gitu, milenial banget gitu kan, milenial banget, sangat dekat dengan informasi. Semua apa sih yang saya nggak tahu gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya tanya udah baca belum gitu, atau udah lihat belum, kayak misalnya kalau mau bentuk visualnya bisa teman-teman search di YouTube gitu kan, itu bisa juga langsung dapat informasi itu. Nah, tantangan yang akhirnya muncul adalah bagaimana kita bisa menyaring itu gitu. Ya, gimana cara kita menyikapi tantangan itu ya, kita harus bisa menyaring gitu ya, menganalisa betul atau salah. Kemudian kita juga harus melihat gitu ya, ini bisa untuk kita share, bisa kita untuk gunakan atau enggak, seperti itu. Karena makin banyak kejahatan gitu ya yang dihasilkan gitu ya, atau yang terjadi itu terkadang membuat kita jadi males berpikir gitu. Males berpikir, terus akhirnya jadi mengarah ke hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Maka penting sekali untuk melakukan apapun ya, apalagi yang berhubungan dengan dunia maya gitu ya, dengan pemanfaatan teknologi. Maka kita harus itu bisa menyaring dan bisa memilah
gitu. Mana yang bagus, mana yang tidak bagus gitu ya Gensut ya. Dicatat Oke. ya Sobat Gensut. Oke, sip. Nah, Oke. ini nih Bu, terus sejauh mana nih Bu dampak dari transformasi digital di sektor pendidikan ini, terkhususnya di Unsut ya Bu, dan bagaimana Ibu mempersiapkan generasi muda terhadap hal ini? Oke. Jadi kalau misalnya dampak ya tadi ya, Iya. dampak transformasi digital kalau misalnya di Unsut gitu ya. Jadi dengan kayak tadi di awal gitu saya sampaikan bahwa Unsut salah satu perguruan tinggi ya memang kita memanfaatkan teknologi sekali gitu ya. Banyak kayak misalnya dari birokrasi, kemudian atau misalnya dari kayak misalnya di bagian kepegawaian gitu ya, perencanaan, keuangan gitu. Mereka di Unsut ini sudah memakai aplikasi-aplikasi yang memang digunakan untuk membantu gitu ya, untuk membantu pekerjaan, untuk mempermudah pencarian data dan lain-lain kayak gitu. Nah dari situ itu tuh dampaknya tentu akan sangat mempermudah banyak hal. Kalau misalkan saya sebagai dosen misalnya, saya sebagai dosen ini saya punya mahasiswa zaman dulu tuh kalau misalnya kita mau nganalisis gitu ya, mau nganalisis ini kinerja atau misalnya mahasiswa saya paham gak sih sama apa yang saya terangin gitu ya, atau saya jelaskan tuh saya susah tuh ngukurnya gitu. Tapi kalau dengan banyaknya fitur-fitur yang ada di Eldiru, saya jadi bisa mahasiswa ketika saya kasih kuis dadakan atau misalnya tiba-tiba ada forum diskusi, mereka harus diskusi. Nah itu tuh saya jadi akan lebih mudah gitu untuk menilai gitu, untuk menilai. Jadi si A seperti ini ketika diajak diskusi online gitu ya, atau misalkan di forum kayak gitu kan, ada forum ya di Eldiru kan ada forum gitu ya. Selain ada penugasan dan lain-lain. Kalau dulu di masih belum digital tuh susah gitu, artinya mendeteksinya tuh lebih susah gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan sekarang tuh jadi lebih mudah, kayak misalkan nilai kita juga bisa langsung inputin nilai itu nanti langsung muncul berapa nih rataannya. Terus kayak misalkan kayak diskusi kita juga bisa langsung ngeliat nih, mahasiswa ini paham. Ketika mereka ngasih tautan pendukung, artinya mereka punya pemahaman lebih nih terkait materi ini gitu. Itu salah satu sih yang bisa menunjukkan gitu ya, bahwa mahasiswa atau misalnya di Unsut ini memang mereka sudah kita yang ada di Unsut ini sudah memanfaatkan transformasi digital ini dengan baik, dengan aplikasi-aplikasi yang ada, baik yang ada di untuk dosennya sendiri gitu ya, untuk mahasiswa gitu, dan di lingkungan Unsut juga seperti itu. Kayak penelitian, pengabdian juga kita semua sudah terekam gitu jejak digitalnya. Jadi kalau dulu mungkin kita harus cariin misalnya penelitian saya berapa 5 tahun ke belakang gitu ya, saya harus punya database saya sendiri, kan saya punya dokumen simpanan saya sendiri. Tapi karena udah ada di sistem, kita tinggal login aja gitu kan. Udah nih ketahuan nih proposal saya 5 tahun yang lalu, judulnya ini, didanainya seberapa banyak, laporannya seperti apa, itu tuh sudah ada. Nah itu kan artinya itu akan sangat mempermudah ya gitu, dan Unsut sangat mendukung itu sih gitu. Alhamdulillah dengan transformasi digital sekarang gitu ya, harapannya bisa jadi lebih baik ya, bisa lebih digital lagi. Keren sih pokoknya Unsut. The best gitu ya, Bu. Best of the best ya gitu ya. Oke Oke nih Bu, kan kalau ngelihat kesenjangan digital di kawasan ASEAN itu kan sangat terasa ya Bu. Jadi ada negara yang digitalnya bagus, ada negara yang digitalnya nggak bagus. Nah, bagaimana nih Bu pengaruh kesenjangan ini, dan bagaimana strategi Unsut tuh dalam mengurangi hal ini? Oke, jadi memang kalau misalnya kita ngomongin di Indonesia aja gitu ya, kesenjangannya aja tuh kalau kita lihat kebanyakan pemanfaatan teknologi itu lebih banyak di kayak Pulau Jawa, Pulau Bali gitu ya sih Mbak Aisyah gitu kan. Ya karena memang kita Indonesia kan terdiri dari pulau-pulau gitu kan, artinya kesenjangan teknologi informasi itu jadi terlihat juga kayak gitu kan. Nah, gimana sih upayanya gitu ya, atau apa sih yang harus dilakukan ya? Sebetulnya harus dilakukan adalah perubahan paradigma kita gitu untuk pembangunan desa-desa yang memang belum gitu ya, belum menyentuh misalnya, atau belum memiliki atau belum terkena dampak, atau misalnya sinyalnya masih nggak bagus dan lain-lain gitu ya. Dari Kominfo sendiri juga mereka kan banyak hal yang mereka lakukan gitu ya, bekerja sama dengan Universitas Jenderal Sudirman juga kan untuk melakukan penyebaran atau pemerataan masyarakat digital, supaya yang tadinya misalnya internetnya di daerahnya susah sinyal gitu kan, terus ada kegiatan kita ada di sana, kemudian
mereka jadi ternyata di sini ada nih UMKM berdaya yang misalnya contohnya ya, ada UMKM berdaya yang mereka itu butuh misalnya berjualan secara online dan lain itu butuh internet di sini, berarti dipasanglah tower di situ yang kayak gitu-gitu kan. Artinya itu harus ada perubahan paradigma dari kita bahwa pembangunan di desa-desa itu harus didukung gitu. Jadi rural development-nya tuh penting banget gitu ya. Bahwa kita ngerasa bahwa walaupun nggak bisa langsung kan kayak gitu ya, nggak bisa langsung tiba-tiba harus ini gitu kan. Pasti juga kan terkait dengan anggaran dan lain-lain ya kan kayak gitu kan. Maka biasanya itu kalau ada digital Kominfo juga ada kegiatan juga kan, digital talent dan lain-lain. Nah itu kan artinya tuh mendekatkan yang tadinya nggak tersentuh terus jadi tersentuh gitu. Harapannya seperti itu. Jadi di mana akhirnya nanti kita menggabungkan antara kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah-daerah yang mungkin belum tersentuh gitu. Mungkin ya sedikit-sedikit gitu. Tapi artinya dengan adanya perubahan paradigma itu kita bisa melebarkan sayap sedikit demi sedikit gitu ya. Akhirnya supaya kesenjangan itu tuh jadi nggak terlalu banget kan. Itu kan sebenarnya sesuai dengan visi salah satu visinya Unsut kan ya. Jadi diakui di dunia sebagai pusat pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal gitu ya. Jadi supaya pengembangannya merata, maka perubahan paradigma untuk membangun desa itu dengan kolaborasi antara pemanfaatan teknologi dengan sumber daya yang ada di pedesaan itu bagus gitu ya, maka itu juga salah satu cara untuk menyikapi kesenjangan itu gitu. Kayak misalnya di Unsut juga karena visi kita terkait dengan pedesaan dan kearifan lokal, maka kita sangat dekat itu sebenarnya sama desa-desa yang nggak terkena digital itu. Salah satunya adalah contohnya mitra yang tadi saya sampaikan di KUB Sentral Gulesari misalnya, yang tadinya mereka masih manual gitu kan, kayak penderes itu mereka nggak punya. Saya cerita sedikit tentang aplikasi penderes gitu ya. Jadi penderes itu kan orang berpikir bahwa ya udah pekerjaannya adalah ngambil naik pohon, ngambil nira terus turun udah kayak gitu aja kan. Terus akhirnya mereka jual ke pengepul gitu kan. Nah, tapi di aplikasi penderes itu jadi mereka tuh ada datanya, hari ini saya ngambil di pohon mana aja, seberapa banyak, kemudian uang yang saya dapetin berapa banyak kayak gitu. Nanti dari aplikasi itu dia akan gabung ke masuk ke sistem yang ada di KUB itu. Nah, nanti dari KUB itu nanti akan diolah jadi digital mapping tadi. Jadi ketahuan nih, si pohon ini dideres sama siapa sih penderesnya kayak gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk yang tadinya masyarakat ke pedesaan yang mereka nggak tersentuh dengan teknologi, terus mereka jadi tersentuh teknologi ya. Walaupun sulit nggak sulit, walaupun susah nggak susah gitu ya. Jadi kami melibatkan banyak tim gitu ya buat melibatkan banyak tim gitu ya buat itu gitu. Ya, walaupun susah nggak sih kalau kita mau menghadapi kesenjangan itu ya susah gitu, tapi kita terus mencoba untuk itu seperti itu. Nih Bu, selanjutnya kan kalau kita ngobrolin masyarakat digital, teknologi, informasi gini, kan pasti ketakutan kita semua itu kan terhadap kebijakan privasi data ya Bu. Terus keamanan siber. Nah, terus bagaimana nih Ibu mendidik mahasiswa Unsut agar melek nih terhadap isu penting ini? Jadi terkait dengan keamanan cyber gitu ya. Jadi di Indonesia itu sudah ada undang-undang yang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi ya, UU PDP. Jadi sudah ada undang-undang terkait itu. Nah, lemahnya perlindungan data di Indonesia itu yang sering mengakibatkan kebocoran data. Pernah sering dengar kayak gitu kan ya. Jadi misalnya data di perusahaan ini bocor terus dimanfaatkan buat macam-macam kan kayak gitu ya. Nah, di Unsut sendiri kalau misalnya saya secara pribadi gitu ya sebagai dosen, jadi ada beberapa hal yang memang penting sekali saya selalu sampaikan gitu ya kepada teman-teman mahasiswa atau Gensut di sini gitu ya terkait dengan keamanan data pribadi gitu ya. Jadi
yang paling penting itu mungkin bisa dicatat nih sama sahabat Gensut gitu ya, buat ngelindungin data pribadinya. Yang pertama dilakukan adalah terkait dengan sandi atau password gitu ya. Jadi passwordnya dibikin yang unik. Kemudian kita juga perlu melakukan perubahan kata sandi gitu beberapa waktu gitu. Jadi tiap 3 bulan atau sebulan sekali kita ganti password. Itu penting banget juga gitu ya untuk perubahan kata sandi. Jadi dan menjaga kerahasiaan tentunya gitu ya. Jadi kayak misalnya SIA-nya teman-teman gitu ya, atau LD atau misalnya single sign on-nya teman-teman ya di Unsut itu ya jangan dikasihkan ke siapapun kayak gitu. Maka itu penting sekali untuk menjaga dan juga melakukan update gitu ya password. Nah, kemudian juga menghindari untuk penggunaan wifi. Kenapa tuh, Bu? Iya, karena kalau misalnya kan kebanyakan kan kayak gitu ya, teman-teman kan suka kalau misalnya masuk kafe contohnya kita mau ngerjain tugas gitu kan, Wifi terus teman-teman di sembarang tempat kayak gitu kan biasanya kan nggak aman kan kayak gitu ya. Nah itu terkadang tuh ketika kita sudah masuk tuh artinya kan udah kebaca nih IP laptop kita. Nah bisa jadi kejahatan-kejahatan juga muncul dari situ gitu. Jadi saya termasuk yang jarang sekali, kecuali kalau darurat sekali tiba-tiba saya harus online, tapi saya kesulitan kadang kalau kita biasanya kan kalau di rumah kita pakai wifi ya di rumah gitu kan, wifi di rumah, terus ketika kita keluar rumah kita lupa kalau kita belum paketkan gitu kan. Ya kalau darurat sekali buat paket data misalnya pakai wifi dari luar kayak gitu. Tapi kalau misalnya di kampus sih aman. Ya kalau Unsut sih aman ya, insyaallah ya, mudah-mudahan sih aman. Tapi kayak di sembarang tempat kayak gitu ya, itu kan banyak banget bentuk kejahatan-kejahatan yang bermula dari situ juga tuh teman-teman. Nah kemudian adalah yang paling penting nih sebenarnya pemanfaatan kayak misalnya di informatika tuh kita banyak aplikasi atau software yang harus menggunakan software yang legal kayak gitu ya. Jadi jangan pakai yang krek-krekan gitu ya teman-temannya. Itu jadi salah satu juga untuk kita menjaga keamanan data kita kayak gitu. Dan juga yang paling penting nih sekarang kita berhati-hati untuk tautan yang mencurigakan gitu ya. Tautan yang mencurigakan, bener gak sih yang .apk ya kan sekarang kan ada kayak gitu kan. Terus banyak PDF juga kan ada ya, kalau PDF-nya hurufnya besar semua tuh harus dicurigai. Jadi intinya harus lebih berhati-hati terhadap tindakan apapun yang kita lakukan di dunia maya gitu sih, di internet kayak gitu. Karena yang paling berbahaya itu apabila akun kita gitu atau misalnya apa yang kita punya itu dimanfaatkan untuk kejahatan kepada orang-orang lain kayak gitu, ya kan? Jadi kan itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Maka penting nih buat sobat Gensut buat berhati-hati ya, seperti itu untuk menjaga privasi akun teman-teman semua sobat Gensut kayak gitu. Jadi jangan sembarang buat masukin wifi gitu ya, Bu. Kalau nggak darurat banget kan nggak usah. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Jadi nanti mungkin bisa diperhatikan, artinya bisa dicoba kayak gitu kan. Jadi memang lebih aman kita kalau di kampus tapi kadang-kadang kalau di tempat-tempat umum yang itu kita harus lebih berhati-hati ya. Seperti itu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu obrolan kita. Terima kasih banyak Ibu Nana sudah menyempatkan waktunya ngobrol sama saya, ngobrol sama sobat Gensut di rumah. Sobat Gensut, nanti senang sekali gitu ya kalau misalnya nanti kita banyak diskusi karena banyak banget kan. Banyak banget ya kalau kita ngomongin masyarakat digital, teman-teman sudah ada di dalam sebuah ruang transformasi digital gitu ya. Tapi pesan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dengan bijak, teman-teman semua sobat Gensut gitu ya. Bisa membuat kita menjadi lebih baik ya. Apapun yang kita lakukan itu, fasilitas yang ada ini harus disyukuri gitu ya. Dengan transformasi digital kita jadi semakin luas pandangannya, pemikirannya gitu ya. Kita harus bersyukur, tapi juga kita harus berhati-hati, tetap harus menjaga salah satunya data pribadi kita supaya nanti tidak disalahgunakan ya. Kurang lebih seperti itu. Didengerin tuh sobat Gensut kata Bu Nana, dicatat harus. Dicatat ya, nanti keluar di UAS. Gitu terima kasih ya Bu Nana. Iya, sama-sama. Sehat selalu. Amin, terima kasih. Sekian episode podcast Unsut kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.